Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan PJJ dengan lebih baik lagi dan lebih semangat. Sebelumnya mari sama-sama kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang menyusun teks puisi. Ya. Apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita menyusun teks puisi? Yaitu pertama adalah menentukan tema. Yang kedua, memilih subtema. Yang ketiga, mendata diksi atau pilihan kata. Yang keempat, membuat kalimat-kalimat puisi dengan pilihan kata yang sudah kita data tadi. Yang kelima, mengedit atau mengoreksi kata atau kalimat yang belum tepat. Dan yang keenam adalah memberi judul yang tepat dan menarik. Itulah langkah-langkah menyusun puisi agar puisi yang kita buat menjadi lebih bagus ya, dan tidak terlalu meluas kemana-mana, lebih terarah ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan langkah-langkah itu dalam penulisan puisi. Yang pertama adalah menentukan tema. Tema adalah gagasan pokok dari suatu karya tulis. Begitu juga dengan puisi. Apa gagasan pokok yang akan kita buat dalam puisi kita nanti? Nah, tema ini sangat luas dan sangat banyak. Di antaranya ada tema ketuhanan, ada tema kemanusiaan, tema perjuangan atau kepahlawanan, ada tema lingkungan, ada tema kritik sosial, dan lain sebagainya. Itulah macam-macam tema yang bisa kita buat dalam puisi. Tapi kita pilih salah satu supaya lebih memudahkan kita menulisnya, ya, tidak terlalu luas. Nah, untuk hari ini yang Ibu contohkan adalah temanya adalah tentang lingkungan. Maka kita fokus pembuatan puisinya pada lingkungan. Lingkungan pun masih sangat luas ya. Kita persempit lagi. Nah, menjadi subtema atau anak tema. Dari lingkungan itu ada laut ya, ada sungai, ada hutan, ada pantai, ada desa, ada kota, ada pegunungan, dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini Ibu contohkan subtemanya adalah pantai. Maka puisi yang kita buat harus berkaitan dengan pantai. Ya, itu maksudnya kita menentukan tema supaya kita tidak kemana-mana, tidak terlalu luas, tidak terlalu bingung ya, apa yang mau kita buat. Nah, kalau sekarang kan sudah jelas ya, yang mau kita buat yaitu tentang pantai. Nah, langkah ketiganya adalah mendata diksi atau pilihan kata. Sebelum kita menulis kalimat, kita pilih dulu kata-katanya ya. Kata-katanya kita pilih dulu, kita cari-cari dulu kata-katanya. Di antaranya kata benda, ada kata kerja, ada kata sifat. Nah, sekarang kata bendanya kita mulai ya. Kata benda yang berkaitan dengan pantai. Ada di sekitar pantai, yaitu pantai, ombak, langit, udara, awan, perahu, nelayan, dan lain sebagainya. Itu adalah kata-kata benda yang ada di sekitar pantai. Kemudian kata kerja. Kata kerjanya pun kita pilih yang berkaitan dengan pantai juga, dengan kegiatan di pantai, misalnya berkejaran, bertiup, menyinari, berlari, terbit, tenggelam, ditiup, dan sebagainya. Sekarang yang ketiga adalah kata sifat. Kata sifatnya pun kita kaitkan dengan keadaan pantai, ya. Misalkan tenang, ya, sejuk, ya, damai, bahagia, tentram, cerah, terik, luas, besar, dan sebagainya ya. Itulah kata-kata yang sudah kita kumpulkan supaya memudahkan kita dalam menulis kalimat-kalimat puisi. Bisa dipahami ya? Ya, langkah keempat adalah menyusun kalimat-kalimat puisi dari kata-kata yang tadi sudah kita data sebelumnya, yaitu kalimat puisi yang berkaitan dengan pantai. Nah, Ibu contohkan di sini ada kalimat ombak bergulung-gulung di tepi pantai. Matahari bersinar terang. Udara yang sejuk bertiup perlahan, membuat hati menjadi tentram dan damai. Nah, kalimat-kalimat itu Ibu ambil dari kata-kata tadi yang sudah kita kumpulkan ya. Itu bait pertama. Bait keduanya, wahai Sang Maha Pencipta, betapa besar keagunganmu, betapa besar karya ciptamu. Bait ketiganya adalah janganlah kau rusak pantai negerimu hanya untuk kepentingan sesaat. Jangan kau hancurkan alam negerimu hanya untuk nafsu egomu.
Jaga dan rawatlah ia sebagaimana engkau menjaga dirimu. Jaga dan sayangi ia seperti engkau menyayangi dirimu. Nah, itulah kalimat-kalimat puisi yang bisa kita buat dari kata-kata yang tadi sudah kita kumpulkan, sudah kita data. Langkah selanjutnya adalah apa? Yaitu mengoreksi atau mengedit kalimat-kalimat puisi yang mungkin masih belum menarik, belum bagus, belum tepat. Contohnya, pada kalimat puisi tadi ada kalimat ombak bergulung-gulung di tepi pantai. Nah, setelah ibu baca ulang kok kayaknya ada yang kurang enak ya. Ada yang kurang bagus, ada yang kurang tepat, ada yang kurang indah, yaitu bergulung-gulung. Nah, ibu ganti dengan kata lainnya, yaitu ombak berkejar-kejaran di tepi pantai. Nah, ini adalah kalimat perbaikannya ya. Coba bandingkan antara bergulung-gulung dengan berkejar-kejaran, lebih indah mana? Ya, lebih indah yang berkejar-kejaran. Bahkan kalimat itu sudah mengandung majas atau gaya bahasa. Gaya bahasa apa? Masih ingat? Ya, gaya bahasa personifikasi. Tolong diingat ya, itu bahan kita untuk menulis puisi ya, modal kita untuk menulis puisi. Nah, contoh lainnya yaitu ada kalimat matahari bersinar terang. Ibu baca ulang-ulang kok kayaknya biasa ya, kurang menarik, kurang indah. Nah, pada kata terangnya kayaknya biasa matahari bersinar terang. Akhirnya ibu gantilah kata terang itu menjadi ya matahari bersinar keemasan. Nah, itu lebih bagus ya. Itu maksudnya mengoreksi atau mengedit. Jadi kalian sebelum membuat puisi atau sebelum mengirimkannya puisi itu, mengumpulkannya, kalian edit dulu, koreksi dulu mana kira-kira yang belum tepat atau belum menarik. Nah, akhirnya langkah keenamnya adalah membuat atau memberi judul puisi. Nah, ini pun jangan kalian lupa ya, harus kalian beri judul puisinya. Tadi kan belum ada judul puisinya ya, baru kalimat-kalimat puisi. Maka langkah terakhirnya adalah memberi judul puisi yang menarik dan tepat. Kira-kira apa judul puisinya itu terserah kalian masing-masing ya. Akan bermacam-macam judul yang bisa kita tulis ya, asalkan sesuai dengan isi puisinya. Jangan yang bertentangan atau yang tidak sesuai dengan isi puisi judul puisinya. Ya, itu saja materi pada hari ini yang bisa ibu sampaikan. Apabila belum paham bisa kalian tanyakan nanti melalui telepon atau WA. Lebih kurangnya ibu mohon maaf ya, dan sama-sama kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.